What's up guys, dengan Miss Ita di sini. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Kamu sudah menonton video aku yang baru-baru ini aku publish, yakni tentang bagaimana caranya datang ke Selandia Baru dan kerja sebagai pemetik buah. Jika belum, tonton di sini ya. Ada beberapa komen di video aku yang mengatakan kalau RSE (Recognized Seasonal Employer Visa) kalau itu peluangnya kecil, dan aku pun penasaran ya kan. Terus aku berusaha untuk mempelajari kembali, dan ternyata good news, aku menemukan cara lain untuk boleh meng-apply menjadi pemetik buah. Sebab itu, cari posisi yang aman, have a kupa, dan tonton video ini sampai habis. Jangan di skip supaya kamu benar-benar paham apa yang akan aku sampaikan. Sebentar guys, sebelum lanjut kita lihat dulu disclaimer ya. Mari kita lanjutkan. Di video sebelumnya saya sudah beritahu secara detail tentang latar belakang mengapa bekerja pemetik buah di Selandia Baru itu sangat rewarding. Yang kedua, apa benefit-benefitsnya. Lalu yang ketiga, syarat-syaratnya. Yang keempat, termasuk hal-hal apa yang kamu lakukan. Dan aku juga kasih tahu daftar perusahaan pertanian yang punya izin merekrut orang-orang dari luar New Zealand. Nah, aku lihat nih atensi teman-teman sangat tinggi tentang video ini. Namun masih banyak yang bingung dan bertanya tentang satu, caranya gimana Miss? Lah, piye? Di video kan sudah ada, jadi makanya penting untuk menonton video itu, oke? Yang kedua, ada nanya perusahaan di Indonesia apa? Kan saya sudah bilang di video sebelumnya, saya nggak tahu nama perusahaannya. Tapi nama perusahaan yang ada di New Zealand, itu aku ada bikin listnya, daftarnya itu di kolom deskripsi. Nah, yang ketiga ada yang komen seperti ini. Aku bacain ya guys. RSE yang saya pernah tanya ke agen itu sulit karena terbatas, dan selalu yang mereka dahulukan yang pernah ikut RSE sebelumnya atau kerabat dari RSE sendiri. Jadi peluangnya hampir tidak ada. Guys, aku tidak tahu kalau masalah di lapangan seperti apa. Apakah cuman agen yang dia tanya yang ngomong begitu, atau agen-agen di kota lain juga seperti itu? Kalau kalian yang nonton ini ada info, silakan share ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu. Aku pelajari lagi toh. Nah, dan kesimpulannya, kalau pakai RSE itu susah, kamu bisa coba SSE atau Supplementary Seasonal Employment. Pasti kamu penasaran apa itu SSE atau Supplementary Seasonal Employment. Ini adalah visa yang mengizinkan kamu untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya seasonal di sektor pertanian. Jika, catat ini penting ya, jika kamu sudah berada di New Zealand, baik pakai visa student atau pakai visa turis. Catat ya guys, hanya berlaku jika Anda sudah onshore atau berada di Selandia Baru. Kabar baik banget gak sih ini guys? Perhatikan baik-baik informasi tentang izin kerja ini. Visa ini mengizinkan kamu bekerja pada perusahaan pertanian yang disetujui di bawah naungan kategori SSE. Tidak untuk kategori perusahaan di bawah naungan RSE yang aku bahas di video sebelumnya. Ini kalau kamu mengajukan aplikasi sebelum tanggal 31 Desember 2022. Jadi kalau kamu masukinnya dari tanggal 1 Januari tahun ini, kamu hanya boleh bekerja pada perusahaan di dalam kategori SSE. Daftarnya ada di website imigrasi guys. Nanti aku taruh linknya di kolom deskripsi ya. Yang kedua, jangka waktu visanya bisa bekerja 6 bulan, jadi sama seperti RSE. Dengan persyaratan umur 18 tahun ke atas. Berapa kuotanya, Miss? Tidak ada kuota, karena sepanjang tahun mereka membuka kesempatan ini. Ini proses visanya itu prioritas guys, jadi di approve-nya itu sangat cepat. Dan biaya pembuatan visa sekitar $700 atau sekitar 7 juta ya. Dua informasi penting yang kamu harus benar-benar pahami guys, yakni satu, kamu hanya boleh mengajukan visa ini jika kamu sudah berada di Selandia Baru sekarang dan sedang memegang visa turis
turis atau visa student. Yang kedua, kamu sudah harus mendapat pekerjaan dari perusahaan di bawah kategori SSI. Yang ketiga, kamu tidak boleh memasukkan pasangan dan anak-anak di dalam aplikasi visa kamu. Jadi, untuk sementara kamu akan berpisah dengan mereka. Ya, nggak apa-apa lah ya, demi masa depan si buah hati. Pasti kamu sudah excited kan? Nah, sebelum kita bicara syarat-syarat apa yang diperlukan, sebentar, ada ad yang mau lewat dulu ya. Aku minta tolong ya guys, sebagai ungkapan terima kasih kalian atas informasi yang ada di channel aku minta tolong kalian share akun YouTube aku ke medsos kamu ya, ke teman-teman, teman kerja, teman SMP, teman SMA, SD, teman kuliah, ke semua teman-teman, teman arisan, teman satu kampung, supaya akun aku cepat berkembang dan aku juga lebih semangat ya guys, berbagi informasi dan berbagi ilmu dengan kalian. Terima kasih ya guys. Mari kita lanjutkan. Sekarang mari kita membahas syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu sangat basic guys. Yang pertama, kamu harus punya paspor, lalu sehat secara fisik dan mental, punya SKCK, punya genuine intention. Aku sudah sering bahas ya, jadi aku nggak akan bahas lagi. Terus kamu sudah harus memiliki tiket pulang ke Indonesia atau cukup uang untuk membelinya. Visa ini tidak berlaku untuk orang-orang yang sudah pernah bekerja di sini memakai visa RSI. Terus apply-nya bagaimana, Miss? Pasti kamu bertanya. Nah, kalau misalnya kamu sudah di New Zealand, kamu boleh mengisi formulir yang ada di website imigrasi dan lengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sistemnya paper based guys, bukan online ya. Jadi kamu kumpulkan semua dan kirim ke kantor imigrasi, alamatnya ada di website. Biaya pembuatan visa akan dipotong kalau mereka sudah menerima aplikasi kamu. Mereka akan memotong sesuai dengan pilihan yang kamu pilih di formulir pendaftaran, apakah pakai kredit, debit, PayPal, atau metode pembayaran yang lainnya. Keputusan apakah aplikasi visa kamu setujui atau tidak itu adalah hak prerogatif pihak imigrasi guys. Nah, kalau misalnya mereka nggak approve, uang biaya pembuatan visa itu tidak boleh di refund. Itu sudah jadi syarat dari imigrasi guys. Yang kedua, kalau kamu masih di Indonesia, kamu datang dulu ke New Zealand pakai visa turis. Video aku yang terakhir itu kan ngomong tentang visa turis, bagaimana caranya. Makanya kamu nonton dulu. Kalau belum, tonton di sini ya. Kalau kamu sudah sampai di sini, kamu cari-cari kerjaan, lalu boleh mengajukan visa SSI. By the way, aku lagi buat project ebook loh guys. Ini untuk mempermudah kalian jika kalian ingin apply visa ke sini. Jadi di ebook itu semua informasi akan ada guys. Saya akan jelaskan semuanya secara detail, termasuk cara-cara mengajukan visa, syarat-syaratnya, mencari akomodasi yang sesuai dengan budget kamu, dan juga hitung-hitungan budgetnya berapa, bagaimana caranya memaksimalkan turis visa kamu, terus kalau kerja di sini itu seperti apa, dan juga nanti cara membuat CV berdasarkan New Zealand style dan cover letternya. Juga ada nama perusahaan-perusahaan yang bisa kamu lamar yang ada di sini. Cara memaksimalkan waktu kamu selama berada di Selandia Baru. Kalau kamu tertarik, silakan komen ya guys. Selanjutnya, ini ada hal-hal penting yang harus kamu penuhi sesudah kamu mendapatkan visa SSI. Yang pertama, kamu hanya boleh bekerja di perusahaan perkebunan yang ada dalam daftar perusahaan-perusahaan di bawah kategori SSI. Kedua, kamu boleh bekerja dengan mereka selama 6 bulan. Yang ketiga, kamu boleh belajar atau training yang diberikan perusahaan tempat kamu bekerja sebagai bagian dari pekerjaan kamu. Belajarnya boleh, tapi tidak lebih dari 3 bulan ya. Yang berikutnya, kamu sudah harus meninggalkan New Zealand kalau masa visamu akan berakhir. Masa berlaku visa terdapat pada label visa kamu atau tertera di surat persetujuan visa. Nah, kayak aku waktu jadi student sini, visa studentnya itu di print guys di paspor aku. Tapi yang berikutnya sesudah aku tamat kuliah, aku diberikan visa post study work visa itu
tidak di-print di paspor aku, tapi cuma dikasih email. Di suratnya itu tertera gitu, sampai kapan visanya berlaku. Jadi kalian nanti tinggal lihat itu aja dan ikuti ketentuannya. Untuk informasi lebih detail, kamu bisa cek di websitenya imigrasi ya guys. Linknya aku akan taruh di kolom deskripsi. Saya menyarankan supaya kamu guys boleh research sendiri ya. Do your own homework, harus cari tahu sendiri, jangan mengandalkan informasi dari channel aku aja, karena aku bisa saja salah gitu ya kan. Jadi sumber yang harus kamu percaya itu, utamanya itu ada di website imigrasi. Ini kan tentang hidup kamu guys, tentang masa depan kamu, jadi harus kamu sendiri yang bertanggung jawab untuk mencari tahu keaslian atau kevalidan satu informasi. Jangan nonton YouTube terus kamu langsung percaya 100%. Kamu harus do your own research gitu ya, cari tahu kebenarannya, benar apa enggak gitu, supaya kamu tidak ditipu oleh orang-orang yang berniat jahat ya guys. Itu dia guys, cara ekspres atau cara alternatif yang kamu bisa lakukan jika kamu ingin bekerja ke Selandia Baru sebagai pemetik buah atau bekerja di perkebunan yang lainnya. Jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng supaya kamu mendapat update yang terbaru jika aku ada video yang terbaru. Juga like, comment, subscribe, dan share video aku ya guys, supaya aku lebih semangat berbagi ilmu dan berbagi info dengan kalian. You'll be alright. Sampai bertemu kembali. Dadah.